Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana kabar yang sangat mengejutkan datang dari orang-orang yang memburu ijazah Jokowi atau yang mengatasnamakan dirinya tim pembela ulama dan aktivis. Waduh, luar biasa namanya ya. Nah, mereka menyampaikan kalau Egy Sujana, pelopor dari gerakan ini, itu ditahan oleh kepolisian. Waduh, kita harus sedih atau senang nih teman-teman. Nah, selain itu ada sebuah analisis yang sangat tajam dan luar biasa dari salah seorang pengamat atau pakar gitu ya kan, yang mengatakan bahwa Roy Suryo dan Amin Rais itu berkhianat kepada TPUA, tim pembela ulama dan aktivis. Karena kemarin waktu tanggal 15 dia hadir di UGM tapi tidak hadir di rumah Jokowi tanggal 16-nya. Apakah mereka sudah tahu? Apakah mereka sudah dapat bocoran-bocoran nih? Sehingga mereka langsung bertolak ke Jakarta. Makanya Amin Rais dan Roy Suryo itu selamat. Mungkin sekarang lagi sembunyi ya kan? Ya karena Egy Sujana sudah ditahan. Nah, oke teman-teman, untuk lebih jelasnya mari sama-sama kita simak videonya berikut ini. Ada cerita Egy Sujana ditahan. abang dipanggil Rip, kemungkinan abang ditahan. Baca, tapi ini dari kasus lain ini benar bang. Ini dibantah dan kasus lain sama dan kasus di KPK. Dan akhirnya jadi pertimbangan kamu gimana Rip? Saya bilang abang harus berangkat. Saya tanggung jawab masalah ini bang. Saya bilang gitu kan. Ya, saya cerita masalah malam itu. Memang ada orang telepon saya jam 12 malam. Dia mau kasih 300 juta. Jangan berangkat ke Solo. Ya kan, saya masih merenung di kamar sebelah. Jam 1 saya dikabarin lagi. Saya bilang nggak bisa pak, ini sudah isu nasional. Waduh, apakah Egy Sujana benar-benar ditahan guys? Wow. Tidak bisa saya bilang gitu kan. Egy Sujana Masal SHMSI tidak bisa mengawal, membersamai, dan ada bersama-sama dengan kita. Ini tentu saja sudah kami sampaikan secara jelas bahwa bagian dari resiko profesi, ya. Kita, Profesor Dr. Egy Sujana, kita saling bertanya sesama kita. Di mana ini Bang Egy yang sebagai inisiator agenda untuk kita mendatangi UGM dan Jokowi langsung. Nah, ini teman-teman, kan kemarin yang paling keluar-keluar tuh, yang paling teriak-teriak tuh Egy Sujana tuh. Kita akan ke rumah Jokowi, kita akan ke UGM, tapi kok dia hilang gitu ya kan? Nggak kelihatan batang hidungnya teman-teman ketika di UGM dan di rumah Jokowi. Sekarang terjawab di perjalanan pulang kita. Ternyata beliau ditahan. Ini ditahan. Kamu mau diahel? Saya bilang ditahan. Saya bilang ini ditangkap pak. Saya bilang itu ditangkap pak. Kenapa ya nggak ada yang kepikiran buat nanya ke PDIP apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu? Secara PDIP ini adalah partai yang menaungi Pak Jokowi selama ini, ya kan? Betul juga. Dan ya? partai yang mengusung Pak Jokowi ikut 4 kali pemilu gitu, wali kota, gubernur, dan 2 kali presiden. Yang dimana kan pasti ada tim ya gitu ya yang mempersiapkan dan memverifikasi data-data yang diperlukan untuk pendaftaran ke KPU. Ya kalau sama UGM nggak percaya, sama Pak Jokowi nggak percaya, kenapa nggak coba nanya ke PDIP gitu? Iya juga ya, kenapa nggak ke PDIP? Kan PDIP yang menaungi Pak Jokowi selama kurang lebih 15-20 tahun gitu ya kan? Dan PDIP membantu Pak Jokowi untuk maju, verifikasi berkas dan lain sebagainya. Ya, kenapa nggak kalian geruduk PDIP juga gitu ya kan? Bener juga kakak ini. Asli atau palsu tuh ijazahnya Pak Jokowi, ya nggak sih? Betul. Bosnya pada makan-makan. Waduh. Kasihan Tarwiyah CS. Ini teman-teman ya. Ini potret ketika bos-bos mereka itu lagi menikmati hasil kerja mereka gitu ya kan, terima duit ya kan, hasil kerja ya kan, hasil koar-koar sana sini. Ya sekarang makan bersama, sedangkan anggota-anggotanya yang orang-orang tua itu yang turun aksi, dapat apa mereka guys? Hah? Dapat apa mereka? Hanya dikibulin oleh bos-bosnya ini ya kan. Aduh, kasihan. Tobatlah udah orang-orang tua yang sering turun demo. Aduh. Kita siap-siap dan baru kemudian ditelepon. Waduh. Ada Refli Harun ya kan? Mas Jokowi,
pikiran Anda, saya duga keras adalah bagaimana membuat Presiden Prabowo gagal supaya si anak haram konstitusi bisa nongol jadi presidenan. Waduh. Impian yang nggak masuk akal. Ya. Kontra Pak Jokowi tidak bakal terus-terusan mendukungnya karena besar kemungkinan Pak Jokowi akan terus nyungsep. Dan proses penyungsepan itu akan berproses lebih cepat pasal 15 dan 16 April tahun ini. Siapa yang duluan nyungsep, Mbah Amin? Siapa kira-kira yang duluan nyungsep? Egy Sujana udah ditahan. Tinggal nunggu nih giliran Amin Rais, Roy Suryo, dan kawan-kawan, Rizal Fadila yang sering koar-koar. Tinggal tunggu giliran. Nanti kita lihat siapa yang akan nyungsep, Mbah Amin. Izin nun saya Pak Amin Rais, ijazah Pak Jokowi dioplos tuh maksudnya apa toh Pak? Hah? Ijazah kok dioplos sih? Amin Rais mengaku ragu jika Jokowi memiliki ijazah asli. Untuk mengklarifikasi hal ini, Amin Rais berjanji akan bersama masa mendatangi rumah Joko Widodo di Solo. Kalau saya yakin memang ijazah itu tidak ada ya. Kalau ijazah oplosan memang dibuat, tapi sudah dikatakan oleh para ahli itu jelas maaf apa-apa. Di sini sesungguhnya diperlukan itu ketulusan dan kejujuran ya. Aduh, salut kali aku sama Opung Amin Rais ini ya. Opung Amin Rais. Opung ku panggil ya, karena kalau di orang Batak itu sudah seumur Pak Amin Rais, ku cek di Google 80 tahun umur Pak Amin Rais, seharusnya ya udah nimang cucu ya kan, nggak ikut-ikut unjuk rasa lagi, apalagi ini unjuk rasanya ada berbau-bau politik ya mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi. Aduh, ini menurutku unjuk rasa yang apa ya, yang ya sia-sia lah ya. Terus Opung Amin Rais ya, aku nggak pernah dengar loh ada ijazah dioplos. Ijazah dioplos. Yang ya pernah kan? aku dengar dioplos itu apa? Minuman, bensin, ya. Pertamina ya kan? Kemarin bensin. Nah itu, ya kan kita beli Pertamax dapatnya Pertalite. Nah, itu pernah tuh aku dengar tuh. Tapi kalau ijazah, terus cara ngoplos ijazah tuh gimana? Dioplos kan di mix ya. Ijazah itu ditempel gitu. Oh. Dan hebohnya kok baru sekarang ya. Dari PDIP, Pak Jokowi sudah dicalonkan 4 kali wali kota Solo, gubernur Jakarta, 2 kali jadi presiden. Nggak seheboh ini sampai unjuk rasa dan segala macam. Pak Amin Rais sampai turun pula ya kan. Senior politisi senior ini kan. Turun gunung katanya. Kenapa kalau Pak Jokowi nggak mau ngasih tunjuk ya ijazahnya ke depan semua orang? Kenapa? Itu kan dokumen pribadinya, suka-suka dia, itu hadiah kok. Ya kan? Dia juga sekarang nggak pejabat negara lagi, udah jadi rakyat biasa. Ya kan, dan juga ya sudah diklarifikasi oleh pihak yang bersangkutan UGM bahwa memang ijazahnya asli dan Pak Jokowi pernah berkuliah di situ dan lulus. Apalagi ada foto wisuda. Kalau memang penasaran atau kepo, tanggung lah kalau hanya minta ditunjukkan ijazah sarjana di UGM Pak Jokowi, ya kan. Lebih bagus minta semua ya, semua dari awal lahir, akte kelahiran, ya bidannya siapa. Nilai raportnya ya, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah semua minta. Baru apa, fotokopikan, pajang di rumah Pak Amin Rais semua, tempel. Tempel ya kan. Ya. Kalau saya boleh berpendapat, maka apa yang terjadi hari ini, di mana tim pembela ulama dan aktivis TPUA yang ngotot untuk datang ke kediaman Jokowi, sebetulnya mereka membawa beban yang sangat berat. Paling tidak, kita menemukan fakta bahwa mereka sebetulnya mengalami pengkhianatan dari orang-orang yang ingin mendompleng popularitas dan ingin mencari sensasi belaka. Mereka-mereka itu adalah Amin Rais dan Roy Suryo. Apa yang terjadi di Yogyakarta, betapa garang dan luar biasanya Amin Rais berorasi dan Roy Suryo berorasi. Keduanya seperti provokator yang ingin memanaskan situasi yang ada. Mereka bukan mencari kebenaran terkait dengan ijazah Jokowi, tetapi mereka sebetulnya ingin memperkeruh dan beroleh keuntungan dari kisruhnya persoalan di seputar Jokowi. Namun kali ini teman-teman,
catatan saya ingin tegaskan bahwa pengkhianatan terjadi pada diri TPUA, bahwa orang-orang seperti Amin Rais dan Roy Suryo itu adalah ibarat pahlawan kesiangan. Mereka punya motivasi yang lain, dan itu ditunjukkan ketika mereka tidak menunjukkan batang hidungnya, tidak berani menunjukkan batang hidungnya di kota Solo untuk datang ke rumah Jokowi. Nah, makanya teman-teman, makanya saya juga heran kok Amin Rais dan Roy Suryo langsung pulang ke Jakarta ya kan. Kalau Amin Rais mungkin ya bisa pulang ke Jogja, rumah dia kan di Jogja teman-teman ya. Dan kok nggak ke Solo gitu? Ada apa? Apakah takut dengan Jokowi? Atau sudah dapat bocoran kalau akan ditahan gitu kalau ke sana? Dan sudah dapat bocoran kalau Egy Sujana ditahan, makanya takut. Apa yang terjadi di kediaman Jokowi pun sangat luar biasa. Jokowi menunjukkan diri sebagai tuan rumah yang sangat ramah, bahkan memberikan fasilitas makan minum untuk mereka yang datang. Mereka semua sungguh diperlakukan sebagai orang-orang yang ingin bersilaturahmi dengan Jokowi. Namun kemenangan telah dirasakan dan dialami oleh Jokowi, dan kekalahan telak justru mereka alami, yaitu aktivis yang sengaja ingin membuat persoalan ijazah Jokowi itu semakin keruh dan semakin runyam. Apa yang terjadi hari ini memberikan fakta yang menarik. Kasihan, salah memilih teman. Salah memilih teman ya kan. Itu semua berkhianat. Mereka adalah Amin Rais dan Roy Suryo. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya, bagaimana pengkhianatan di tubuh TPUA itu sendiri, tim pembela ulama dan aktivis, yang dimana mereka dihianati oleh bohir-bohir mereka. Dihianati Amin Rais, dihianati Roy Suryo, dihianati bos-bos yang tadi yang sedang makan enak menikmati hasil jarahan mereka ya kan. Sedangkan mereka ini yang berangkat ke Solo itu nggak dapat apa-apa teman-teman. Aduh kasihan banget ya, hanya mendapatkan nasi kotak, minum. Terus ada juga yang makan dan kelaparan di rumah Pak Jokowi, sampai makan kue-kue Pak Jokowi, minum dari Pak Jokowi karena mereka kehausan. Apakah ini bukti kalau mereka nggak diperhatikan, mereka hanya dimanfaatkan? Ya karena Egy Sujana sudah ditahan teman-teman. Waduh, semakin menarik ya. Dan kira-kira siapa yang akan menyusul Egy Sujana ataupun menemani Egy Sujana di dalam dinginnya penjara? Apakah Amin Rais? Apakah Roy Suryo? Waduh, kira-kira siapa teman-teman? Coba kalian komen di bawah ya. Karena ya Amin Rais dan Roy Suryo ini tiba-tiba menghilang ketika di Solo. Sok-sokan Roy Suryo ada kegiatan di Jakarta dan segala macam. Padahal rencana ke Solo ini ya direncanakan oleh mereka ya beberapa minggu yang lalu. Kok tiba-tiba Roy Suryo ada kegiatan? Apakah takut menyusul Egy Sujana? Aduh. Dan benar kata Mbak tadi itu. Mungkin TPUA ini harus datangi juga PDIP yang mengusung Pak Jokowi menjadi wali kota, gubernur, dan juga presiden. Karena mereka juga pasti punya tim untuk memverifikasi berkas dan mengumpulkan berkas Pak Jokowi. Nah, mungkin mereka tahu gitu. Kalau nggak ke PDIP, ke Anies. Nah, coba ke Anies. Anies juga kan yang menemani Pak Jokowi kumpul berkas ke KPU. Nah, kali aja Anies tahu gitu. Anies juga kan tim sukses Pak Jokowi ketika 2014. Nah, coba tanya itu semua. Karena UGM kalian nggak percaya. UGM ngomong kalau Pak Jokowi memang kuliah, daftar, KKN, skripsi, wisuda. Mereka nggak percaya. Mereka tetap mau lihat ijazah asli. Padahal UGM sudah bilang Pak Jokowi selesai kuliah di UGM, lulus. Nah, tapi mereka nggak percaya kalau Pak Jokowi ada ijazah. Ini bener-bener orang-orang ini ya. Capek juga ngurusin beginian teman-teman. Capek juga Pak Jokowi ngurusin beginian. Dan ya gongnya itu Pak Jokowi ternyata memperlihatkan ijazahnya dari dari SD sampai kuliah ke wartawan, tapi nggak ke TPUA. Kasihan banget mereka. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.